berapa ya, 7 cm ada kali ya, 7-an. Oh nggak ada deh, 5 cm. Tuh lihat, jantung ayam dan telur ayam ya. Ini adalah jamu kuat. Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai. Untuk biawak ya, buat si Tegu. Tadi sebenarnya dia udah si Tegu, jadi buat aman jam. Aman udah lama nggak makan enak nih. Makanya jangkrik terus. Halo, Mon, makan enak Mon. Enak nih Mon, sini. Tuh, enak tuh. Nyam, ayo nyam. Sikat bro, sikat. Masih curigaan aja. Bingung dia. Iya gimana makanya ya telur-telur gini. Itu jantungnya dulu, jantungnya, woi jantung, woi. Nah, bingung. Ya udah, nanti dimakan juga. Guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini aku akan ngevlog tentang telur iguana yang 3 hari lalu itu keluar dari induknya, keluar dari perutnya bagian bawah karena disesar ya. Jadi iguana mati, terus aku belah bawahnya, bawah perut, terus aku ambil telurnya, terus aku inkup. Nah, hari ini kita akan lihat setelah 3 hari udah kelihatan si telur itu apakah fertil atau infertil coy. Nah, hari ini aku akan langsung bedah aku langsung lihat di inkubator, aku gali dan kita lihat kondisinya. Nanti kalau udah ada kuning-kuningnya atau warnanya sudah jadi jelek dan bau busuk, berarti gagal ya. Tapi kalau masih putih, teksturnya kencang, ya udah gak usah kelamaan, kita langsung ke inkubator aja. Yuk. Oke cuy, kita langsung ke inkubatornya aja. Ups. Ini ya, aku nggak rubah-rubah seperti yang aku bilang kemarin. Jadi si telur ya tetap di ember atau apa nih, ember plastik yang aku ambil kemarin. Jadi nggak aku rubah. Setelah aku ambil dari sarangnya, dari perutnya, langsung aku timbun tanah dan ini yang terjadi. Langsung di box styrofoam seperti ini guys. Ini tanpa listrik ya. Ini cuman dulu pernah pakai listrik tapi rusak, terus sekarang nggak pakai listrik, cuman kayak gini, tutup aja. Oke, kita langsung buka coy. Guys, sebelumnya ini ada namanya telur kura-kura. Udah aku nanti cuman sampai sekarang kok belum keluar. Apakah mati atau memang belum keluar? Tunggu aja lah. Udah mulai kempes gini. Aku kebanyakan cek nih, bagian telur kalau kebanyakan dicek bisa gagal cuy. Ya, kita cek sekali aja makanya. Oke, kita mulai gali kedalamannya. Coba nanti kalian kira-kira sendiri lah, kurang lebih berapa ya, 7 cm ada kali ya, 7-an. Oh nggak ada deh, 5 cm. Tuh lihat telurnya guys, mulai terlihat 2. Hihi, kayaknya sukses ini. Jangan senang dulu tapi ya. Oke, sementara ada 4 butir telur iguana yang terlihat, dan dari wujudnya, fisiknya, ini untuk contoh aja ya, aku nggak mau lihat semuanya. Itu masih bagus guys, warnanya masih putih, nggak ada bau busuk juga, dan teksturnya kenyal. Ini kalau aku pegang tuh teksturnya kenyal, nggak apa namanya, berjamur atau kuning atau berkeringat. Kalau ada keringatnya tuh biasanya gagal. Kita ambil ya untuk memastikan langsung. Kita ambil satu guys. Oke, ini nggak boleh kebalik-balik nih, jadi harus di. Oke, ini lihat. Wihir.
bagus banget loh, asli. Nih 3 hari guys, tuh teksturnya. Aku pencet-pencet dikit pakai jari, kalian bisa merasakan dengan menonton ini. Coba ya satunya. Nih, tidak ada keringat. Nih, jadi bisa dibilang. Tapi kalau aku apa ya, boleh cerita, ini teksturnya tuh lebih kayak kulitnya kayak tipis gitu guys. Jadi kenceng, ini kenceng, tapi kayak tipis gitu. Kulit telurnya tuh tipis. Mungkin gara-gara itu ya, gara-gara aku ambil langsung dari induknya, nggak secara alami menetas bertelur, jadi kayak mungkin ada pengaruhnya gitu cuy. Tapi secara ini bagus, nggak ada sebentar guys, ini ada apa nih? Ini mulai ada, aku nggak tahu ya, nih ada kayak titik kecil di sini dan ada luka sedikit. Sorry, ini oke, sebaiknya aku kembalikan saja daripada terjadi yang tidak. Jangan terlalu lama dikeluarkan guys, karena suhunya mungkin bisa berubah ya di situ. Oke, aku tutup. Tapi overall bagus banget ya. Kemungkinan menetas kalau aku bilang dari kondisi yang seperti yang barusan aku lihat ini, kurang lebih ya 70% lah ya, karena ini baru 3 hari juga. Sebenarnya 3 hari itu udah bisa dibilang untuk usia telur itu udah bisa dibilang bisa menetas enggaknya itu di usia 3 hari guys. Jadi 3 hari kalian lihat kondisinya si telur tersebut. Kalau misalnya yang kayak tadi, kayak yang aku liatin tadi, itu berarti bisa menetas. Tapi kalau misalnya udah warnanya kuning, berbau, baunya jadi bau busuk, terus nanti kalau kalian perhatiin biasanya kalau yang pakai media perlit kan dikubur separuh tuh cuman. Nah, setelah kurang lebih 3 hari kalian cek udah ada keringetnya, kayak keluar airnya dari kulit telurnya, itu berarti infertil atau nggak bisa menetas, atau embrionya mati di dalam, nggak bakal bisa menetas, biasanya begitu. Tapi kalau kalian misalnya kurang yakin 50-50, bisa aja dicoba di situ. Nah, tapi masalahnya kalau kalian coba di situ guys, kadang-kadang ada jamur yang menyebar. Ada yang menyebar dari situ, jamur. Nah, nanti kasihan telur-telur yang lain bisa ketularan. Kalau misalnya ada satu telur yang kira-kira kayak kena jamur, terus sebelahnya masih bersih, bagus, terus kalian tetap tinggalin si telur tuh yang berjamur tadi di situ, nanti telur-telur yang lain bakal ketularan, terus nanti akhirnya bisa merusak telur-telur yang lain. Jadi sebaiknya misalnya kalian nggak yakin nih ada kayaknya hidup tapi kayaknya mati, kalian bisa tetap diinkup tapi beda tempat ya, dipisah gitu guys. Nah, dari pengalamanku sih yang seperti itu dipisah, gagal semua sih. Memang bener udah infertil gitu. Tapi kalau misalnya nggak yakin kayak tadi aja nggak apa-apa. Soalnya ya siapa tahu ada embrio yang masih hidup di dalamnya guys, begitu. Tadi aku baru ingat ya, setelah kita cek ini tadi, ternyata sebelahnya itu ada telur juga tadi yang indukan pertama kita panen. Nah, indukan yang pertama kita panen ini adalah iguana yang bertelur beneran. Jadi dia bertelur lewat belakang, ya iyalah ya. Jadi dia bertelur lewat jalur normal, bukan jalur sesar. Jadi bertelur biasa dan indukannya masih hidup, masih sehat, nggak ada sakit-sakit, dan mati juga nggak, hidup. Nah, ini ada di sini guys. Guys, lampu nih. Nah, ini guys. Aku lupa ya, sekalian kita di bawah telur kura-kura tadi nih. Ini juga contoh yang sepertinya sih gagal dari kelihatannya, dari bentuknya itu kayak tidak meyakinkan. Aku gemes sih pengen aku bongkar. Cuman takutnya ternyata masih ada embrionya dan hidup kan. Dulu pernah soalnya. Oke, kita gali langsung ya. Ini dari indukan yang bertelur normal dan indukannya hidup, nggak pakai egg bandingan. Jadi kita bandingin ya sama yang tadi guys. Kalau yang tadi tuh yang aku rasakan adalah kulit telurnya itu tipis, jadi kayak tipis gitu. Terus kalau dari teksturnya sih padat, bagus. Dan ini apakah sama? Kalau misalnya sama berarti aku ambil contoh yang ini ya. Ini usianya udah 2 minggu kurang lebih ya. Ini yang jelek nih. Ini contoh jelek nih, kayak gini nih.
Yang kayak gini juga 50-50 guys. Lihat nih, ada kayak noda kecil di sini. Ini biasanya jamur, terus nanti bisanya menyebar guys. Tapi dengan sistem dikubur seperti ini, yang aku alami adalah kalau ada satu yang berjamur, ya udah yang berjamur aja yang mati guys. Sementara yang lainnya yang sehat, ya udah sehat-sehat aja, nggak terpengaruh dengan telur yang kena jamur. Begitu bagusnya itu ya kalau sistem ini. Tapi jeleknya ya kita nggak bisa tahu nih yang bagus nih. Oh ternyata ini juga tipis. Berarti yang tadi ada harapan tinggi nih. Jadi aku naikin ya 85% lah menetas yang tadi yang di sini. Nah ini tapi ini mirip sih tipisnya kulit telurnya ini mirip-mirip sama yang tadi. Oke, aku balikin. Nah ini bagus banget sih, ini pas ada contoh yang telur yang. Nah ini aku kenapa bisa bilang ini ada jamur dan kemungkinan menetas lebih kecil daripada yang itulah. Itu karena pertama nih ada warna kuning-kuning berbau tidak sedap, dan teksturnya itu dia nggak sekencang yang tadi ya. Lihat diginiin tuh dia nggak kencang gitu guys. Yang harusnya tuh padat. Telur iguana yang fertil atau telur yang bagus itu dia akan padat dan bagus lah pokoknya. Ini aku agak kasih jarak supaya tidak nularin bawahnya ya. Oke, sip. Terus tak kubur lagi cuy. Nih, kuburnya seperti ini aja udah. Sorry, aduh, malah jadi basah. Oke. Sip. Cucinya di sini guys. Biar ini ilmu merah nih. Ilmunya di sini sebenarnya ya, supaya bisa menetas. Oke. Tutup ya, sudah. Tuh, jadi kayak gitu contohnya. Ternyata aku juga baru sadar ya, baru mendapati itu tuh baru kencang. Baru sadar, baru mendapati kalau ternyata yang bertelur normal juga tekstur kulit telurnya seperti itu. Kayak tadi yang aku bilang kayak 85% yang aku sesar itu aku ambil dari perutnya si iguana yang mati tadi tuh kayak 80% bisa menetas guys. Mudah-mudahan ya. Nanti kita update lagi setelah sebulan biar nggak terlalu cepat. Ini kan baru 3 hari untuk telurnya tadi ya guys. Oke, sepertinya kayak gitu dulu. Kita cek telurnya. Kesimpulannya adalah tetap dijaga telur-telurnya sampai ya sebulan 2 bulan, nanti dicek. Kalau misalnya ada jelek ya udah dikubur aja atau bisa dipindahin guys. Buat yang ngalamin juga tentang telur-telur, biasanya kalau orang-orang pada tanya itu adalah, bang ini telurnya fertil atau enggak, terus ini bakal netes atau enggak. Yang aku lihat kebanyakan itu yang ngasih foto-foto itu telurnya udah kuning-kuning dan penyok-penyok guys. Langsung dikasih ke ikan atau biawak atau kura-kura aja kalau udah penyok-penyok, bukannya kenapa-kenapa. Cuman kalau kalian kasih inkubator itu nggak bakalan netes. Dan itu nggak sampai 3 hari sih, sehari 2 hari udah kalian lihat lagi pasti antara udah berubah warna, keluar airnya, keluar kayak keringetan gitu, terus berbau nanti. Terus kalau misalnya nggak kedap udara juga nanti ada lalat-lalat kecil itu bisa menghampiri, dan itu nggak bakalan netes guys. Yang bentuknya penyok-penyok dan biasanya teksturnya itu dia bisa dicubit. Nah sampai bisa dicubit tuh udah gagalnya kayak 95% itu udah gagal cuy. Karena aku nggak pernah ngalamin yang telur yang bisa dicubit gini, bisa dipegang gini, kiwir-kiwir kayak gini guys, itu menetas. Tidak pernah sih. Pernah nggak ya? Nggak pernah cuy. Pasti teksturnya padat, warnanya putih. Nanti semakin berusia bisa disenter, bisa keluar kayak urat, ada urat-uratnya itu di dalam. Kalau disenterin pakai lampu gitu, di dalamnya ada kayak urat-uratnya gitu coy. Jadi kayak gitu. Vlog kali ini, thank you, subscribe, like, comment, mendukung channel agar tetap berkembang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau reptil lainnya guys.